Boleh salahkan manajemen, tapi jangan Azrul Ananda disalahkan. Tapi ini ada oknum lain. Momen kejayaan, momen keseriusan manajemen membentuk tim kuat pada tahun 2020. Harapan Uston Nawawi, bonek dapat memadati Stadion Gelora Bung Tomo di laga terakhir. Akhiri tren negatif. Skuad Persebaya bertekad menang saat hadapi Bali United. Pengganti Rashid, ada 3 opsi namun ada satu sosok yang mengejutkan bonek mania. Ungkapan kekecewaan terhadap manajemen Persebaya. Jangan pernah salahkan Azrul Ananda ketika penampilan tim Persebaya Surabaya buruk seperti musim ini. Mungkin ada faktor lain yang lebih besar yang mempengaruhi performa tim. Terdapat kemungkinan bahwa sekelompok orang dalam struktur manajemen Persebaya yang tidak ingin tim ini meraih gelar juara. Terbukti setiap musim, manajemen tidak begitu serius membentuk tim sebesar Persebaya. Makin kesini, keadaan justru semakin memburuk, bukan semakin membaik. Ini sangat memprihatinkan bagi pendukung Persebaya yang berharap timnya dapat berprestasi. Perlu ada perubahan dalam manajemen Persebaya untuk memperbaiki keadaan dan membuat tim ini lebih kompetitif. Sebab target juara masih menjadi harapan bagi pendukung setia Persebaya Surabaya Bonek Mania. Dukungan dari pendukung Persebaya sangat penting untuk membuat tim ini lebih kuat dan berprestasi. Semoga Persebaya dapat segera menemukan solusi untuk masalah ini dan menjadi tim yang lebih baik di musim depan. Keseriusan manajemen hanya saat juara Piala Gubernur Jatim. Tahun 2020, Persebaya Surabaya meraih gelar juara Piala Gubernur Jatim. Sebuah momen yang sangat bersejarah bagi tim dan pendukungnya. Di pertandingan final, Persebaya menghadapi Persija Jakarta dan berhasil menang dengan skor 4-1. Kemenangan yang sangat impresif dan membanggakan bagi tim. Manajemen Persebaya pada saat itu menunjukkan keseriusan dalam membangun tim. Mereka berhasil membentuk tim yang kuat dan kompetitif. Kemenangan ini menjadi salah satu momen terbaik dalam sejarah Persebaya. Semoga tim dapat kembali meraih kejayaan seperti saat itu. Dukungan dari pendukung Persebaya sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Semoga tim dapat terus maju dan berprestasi. Momen ini akan selalu dikenang oleh pendukung Persebaya sebagai salah satu kejayaan tim. Gimana dulur, perlukah manajemen membentuk tim seperti saat Persebaya juara Piala Gubernur tahun 2020 lalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Harapan besar untuk pertandingan terakhir Persebaya. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya, memiliki harapan besar untuk pertandingan terakhir Liga 1 musim ini. Ia berharap timnya dapat meraih kemenangan di kandang sendiri, di Stadion Gelora Bung Tomo. Selain mengharapkan hasil positif, Uston Nawawi juga berharap bonek mania, pendukung setia Persebaya, dapat hadir langsung di stadion untuk mendukung tim. Ia ingin Stadion Gelora Bung Tomo penuh dengan semangat dan dukungan dari pendukung. Dengan dukungan penuh dari bonek mania, Persebaya dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk meraih kemenangan. Ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi tim. Uston Nawawi yakin bahwa dengan kerjasama antara tim dan pendukung, Persebaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ia berharap bonek mania dapat menunjukkan dukungan yang luar biasa. Dengan stadion yang penuh dan dukungan yang kuat, Persebaya dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meraih kemenangan. Mari kita dukung Persebaya bersama-sama, dan semoga di pertandingan terakhir ini Persebaya meraih kemenangan agar bisa menjaga asa bermain di kompetisi Asia. Persebaya bertekad akhiri tren negatif hadapi Bali United. Pertandingan menghadapi Bali United adalah kesempatan emas bagi bajul ijo julukan Persebaya untuk menghentikan tren negatif mereka saat menghadapi tim asal Pulau Dewata tersebut. Pertemuan ini akan menjadi yang ke-12 bagi kedua tim di era Liga 1. Dalam 11 laga sebelumnya, Bali United yang dikenal dengan julukan Serdadu Tridatu lebih unggul dengan 6 kemenangan, sementara Persebaya mencatat 4 kemenangan dan 1 laga berakhir imbang. Menariknya, Bali United selalu menang dalam 5 pertemuan terakhir kontra Persebaya di Liga 1.
Terakhir kali Persebaya meraih kemenangan atas Bali United terjadi pada 25 Maret 2022 saat menang meyakinkan dengan skor 3-0. Kemenangan di laga pamungkas ini bisa membawa mereka naik ke posisi kedua. Dengan catatan Dewa United FC gagal meraih poin dan Malut United FC tidak menang pada laga terakhir. Namun demikian, performa Persebaya tengah menurun. Dalam 4 laga terakhir, skuad asuhan Paul Munster hanya mampu meraih hasil imbang secara beruntun. 3 opsi pengganti Mohamed Rashid musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan bersiap kehilangan salah satu pilar utama lini tengah mereka, Mohamed Rashid. Gelandang asal Palestina itu santer disebut akan segera bergabung dengan klub raksasa India, East Bengal. Saat ini ada 3 nama kuat yang masuk dalam radar Green Force sebagai calon pengganti Mohamed Rashid. Menariknya, 2 di antaranya merupakan pemain asing Liga 1. Sementara 1 lagi adalah mantan pahlawan Persebaya Surabaya yang digadang-gadang bakal pulang kampung. Nama pertama yang santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya adalah Boubakary Diarra, gelandang bertahan asal Prancis yang baru saja hengkang dari PSIS Semarang. Kepergiannya diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 17 Mei 2025. Nama kedua yang masuk radar Persebaya Surabaya adalah Jordi Weerman, gelandang keturunan Indonesia yang di Liga 1 2024-2025 membela Madura United. Satu nama yang menjadi kejutan dalam daftar ini adalah Rahmat Irianto, mantan kapten Persebaya Surabaya era Aji Santoso. Pemain yang kurang kontribusi, saatnya membuat keputusan. Musim ini, Persebaya Surabaya memiliki beberapa pemain yang kurang kontribusi terhadap tim. Pemain-pemain seperti Gilson Costa, Octavianus Fernando, dan Rizwan Lauhin tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Mereka tidak memberikan dampak signifikan pada permainan tim dan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, manajemen Persebaya perlu mengambil sikap tegas untuk melepas pemain-pemain tersebut. Pemain yang tidak berkontribusi tidak hanya mempengaruhi performa tim, tetapi juga dapat mempengaruhi moral dan semangat pemain lain. Oleh karena itu, keputusan untuk melepas pemain-pemain tersebut perlu diambil demi kebaikan tim. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemain-pemain yang tidak berkontribusi dan membuat keputusan yang tepat untuk musim depan. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, berharap manajemen dapat membuat keputusan yang tepat dan membawa tim ke arah yang lebih baik. Kalau dulur semua, siapa saja pilihan dulur semua pemain yang kurang kontribusi untuk dilepas manajemen Persebaya? Tulis di kolom komentar. Sponsor segudang, tapi pemain asing di bawah rata-rata. Dengan sponsor yang begitu banyak masuk ke tim Persebaya, diharapkan manajemen dapat mendatangkan pemain asing yang lebih baik. Namun, nyatanya pemain asing yang didatangkan musim ini masih di bawah rata-rata. Pemain asing yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada tim, ternyata tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Hal ini sangat mengecewakan bagi pendukung Persebaya. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi terhadap kesalahan musim ini dan membuat perubahan yang tepat untuk musim depan. Dengan melakukan perubahan yang tepat, Persebaya dapat meningkatkan performa dan mencapai target yang diharapkan meraih gelar juara di musim depan. Kita wajib menunggu perkembangan Persebaya di musim depan dan berharap manajemen dapat membuat keputusan yang tepat. Semoga Persebaya dapat memenuhi harapan pendukungnya dan menjadi tim yang lebih kuat di musim depan. Manajemen bantah datangkan Stefano Cugura. Rumor kedatangan pelatih anyar ke Persebaya Surabaya tengah ramai dibicarakan, terutama soal kedekatan dengan Stefano Cugura alias Teko. Namun, kabar itu langsung dibantah secara tegas oleh manajemen Green Force. Melalui akun Instagram resmi @officialpersebaya, manajemen membantah keras mereka sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih asal Brasil tersebut. Gosip-gosip tidak bertanggung jawab seperti ini jangan dipercaya lur, tulis akun resmi klub. Bantahan ini sekaligus menjawab unggahan akun komunitas supporter bonek, Kita Bonek, yang sempat memanaskan rumor Teko merapat ke Surabaya.
Kabar ketertarikan Persebaya Surabaya kepada Teco mencuat seiring kabar hengkangnya Paul Munster dari kursi pelatih kepala. Meski secara administrasi Munster masih tercatat sebagai pelatih, namun di lapangan seluruh kegiatan tim kini ditangani oleh asisten pelatih Houston Nawawi. Sumber internal dari manajemen menyebut sejatinya mereka telah menjalin kesepakatan dengan pelatih baru. Rashid jadi rebutan klub promosi Liga 1 dan klub India. Perburuan pemain bintang Liga 1 kembali memanas. Kali ini giliran Mohamed Rashid yang jadi rebutan dua klub beda negara. Gelandang asal Palestina itu masuk radar Bhayangkara FC dan East Bengal India menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Rashid tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim 2024-2025. Total 6 gol ia cetak dari 32 penampilan meski berposisi sebagai gelandang bertahan. Performa impresif musim inilah yang menarik perhatian dua klub, Bhayangkara FC dari Indonesia dan East Bengal dari India. Menariknya, keduanya disebut sedang saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan pemain 29 tahun itu. Situasi ini diperparah dengan status kontrak Rashid yang diperkirakan akan habis di akhir musim 2024-2025. Jika Persebaya Surabaya tak segera memperpanjang kontraknya, maka Rashid bisa hengkang secara gratis. Skema bebas transfer ini tentu menjadi peluang emas bagi Bhayangkara FC maupun East Bengal. Keduanya tak perlu mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain dengan kualitas sekelas Rashid.